Mauresmo Hinoke pilih gabung timnas. Keputusan Aiman Hussein beri pelajaran penting. Jordi Amat menjanjikan di laga berikutnya. Kebugaran Jaitses kembali jelang laga timnas. Kelvin Verdon akui tak sabar jelang debut bersama timnas. Park Hang-seo tak bisa move on dari timnas Vietnam. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Mauresmo Hinoke disebut mendadak menjadi bintang saat ini, di mana namanya sontak tenar setelah mencetak gol untuk timnas Indonesia U20 di ajang Toulon Cup 2024 di Perancis. Ya, diketahui timnas Indonesia U20 kembali menelan kekalahan dalam ajang turnamen kelompok umur terkemuka di Perancis. Setelah kalah dari Ukraina dan Panama, anak asuh Indra Safri diketahui kembali tumbang dari timnas Jepang. Kendati kalah, dalam laga itu terlihat ada yang berbeda, di mana timnas Indonesia U20 akhirnya disebut bisa mencetak gol. Dalam gol tersebut, pemain keturunan yang bernama Mauresmo Hinoke yang mencatatkan namanya di papan skor. Gol Hinoke berasal dari titik putih. Proses gol yang dijaringkan Hinoke tersebut terbilang memukau lantaran ia melakukan seloron dan melewati hadangan beberapa pemain lawan. Kekalahan dirasakan Hinoke dan rekan-rekannya, namun terselip rasa bangga dari sanubari sang pemain sayap itu. Saya sangat senang bisa mencetak gol pertama untuk Indonesia di turnamen ini, tapi sayangnya itu belum cukup dan tim kami kalah. Jadi saya tetap kecewa untuk tim, tutur Hinoke dilansir dari situs resmi Toulon Cup. Suatu kebanggaan yang sangat besar bagi saya untuk mewakili negara orang tua saya. Indonesia semakin kuat dan menjadi negara besar, jadi saya senang bisa bermain untuk negara ini, katanya melanjutkan. Di sisi lain, Hinoke terlihat baru-baru ini mengunggah momen dirinya saat membela timnas Indonesia U20 kontra timnas Jepang. Di akun Instagram pribadinya itu, ia mengunggah beberapa gambar termasuk cuplikan video aksi dirinya yang cukup memukau. Dalam unggahan itu bertuliskan, ini baru permulaan, dengan meninggalkan stiker Garuda. Sontak unggahan tersebut langsung diserbu ribuan komentar di kolom Instagramnya. Tak sedikit yang memuji penampilannya, hingga ada yang meminta untuk segera dibuatkan KTP Indonesia. Striker timnas Irak yaitu Aiman Hussein dikabarkan sengaja melambungkan sepakan penalti keduanya saat melawan timnas Indonesia di Stadion GBK pada Kamis kemarin. Dilansir dari akun Instagram Bola Kaki 2 yang mengutip salah satu media nasional, kabarnya Aiman Hussein disebut melakukan itu karena fair play. Ia merasa timnas Irak tidak pantas mendapatkan penalti kedua dari sang wasit. Dalam hal ini, ia kabarnya menanyakan kepada rekannya yaitu Ali Jazim yang terjatuh di kotak penalti. Dalam kejadian itu, apakah dirinya benar-benar dilanggar oleh Hernando Ari atau tidak? Di mana kabarnya dalam kejadian itu Ali Jazim disebut hanya terkena sedikit. Itu sangat buruk, saya melakukan tugas saya cukup baik di tendangan pertama dan kami merayakan gol itu, jelas Aiman Hussein. Tapi di tendangan kedua itu adalah tendangan yang saya harapkan tidak masuk ke dalam gawang, imbuhnya lagi. Saya katakan pada rekan saya, apakah dia terkena kiper Indonesia? Dia katakan tidak, tapi dia melakukan sedikit sentuhan untuk jatuh dan saya pikir itu cukup buruk, tegas Aiman Hussein. Dalam hal ini, bomber timnas Irak tersebut mendapatkan pujian setinggi langit dari kalangan fans mereka. Termasuk pujian juga mengalir deras kepadanya dari fans sepak bola Indonesia. Sikap dan keputusan yang ia lakukan saat itu seakan memberikan pelajaran penting kepada pemain sepak bola khususnya timnas Garuda. Jordi Amat kabarnya buka suara seusai mendapatkan kartu merah yang disebut merugikan timnas Indonesia saat melawan timnas Irak di GBK. Sebagaimana diketahui, timnas Indonesia dikalahkan timnas Irak dengan skor akhir 0-2. Berkurangnya pemain akibat kartu merah yang diterima Jordi Amat menjadi salah satu penyebabnya, di mana Jordi Amat diganjar kartu merah oleh sang wasit tepat pada menit ke-56. Ketika pemain 32 tahun itu diusir keluar lapangan, timnas Indonesia pun sudah tertinggal 1 gol. Bermain dengan 10 pemain, timnas Indonesia disebut kewalahan menghadapi gempuran timnas Irak. Dalam laga itu hingga terjadi banyak kesalahan yang dilakukan para punggawa Garuda. Salah satunya blunder Hernando Ari di menit ke-88 yang berujung dengan gol kedua timnas Irak. Lewat akun Instagram pribadinya, pemain keturunan Indonesia Spanyol itu berjanji akan bangkit dan menjadi lebih tangguh ke depannya. Saya akan kembali lebih kuat, tulis Jordi Amat. Saya janji, tegasnya lagi. Ya, di laga pemungkas grup F, timnas Indonesia akan menghadapi timnas Filipina. Di laga ini, skuad Garuda wajib menang untuk memastikan satu tempat di putaran ketiga.
Manajer timnas Indonesia yaitu Sumarji mengatakan soal kondisi Jordi Amat yang mendapatkan kartu merah. Posisi bek berusia 32 tahun itu dipastikan bisa digantikan oleh Jai Izzas untuk melawan timnas Filipina nanti. Kalau Jordi Amat pasti sangat kecewa dia. Mungkin itu juga disampaikan kepada kita bahwa dia juga merasa kaget dengan keputusan kartu merah seperti itu, ujar Sumarji saat dihubungi Bolanet. Ya, dalam hal ini Jordi Amat kabarnya akan absen ketika timnas Indonesia menghadapi timnas Filipina dalam partai terakhir putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 11 Juni mendatang. Sekarang kita benar-benar fokus untuk melawan Filipina. Kalau kaitannya dengan Jordi Amat, penggantinya cukup banyak opsinya, tutur Sumarji. Jai Izzas juga sudah bisa bermain. Saya kira bukan hal yang merepotkan kaitannya soal posisi di belakang, karena memang opsi penggantinya cukup banyak, imbuhnya lagi. Ya, dalam hal ini kesempatan bermain bagi Jai Izzas sudah sangat dinantikan oleh para penggemarnya di tanah air, mengingat sang pemain dikenal dengan memiliki kemampuan yang cukup baik di lini belakang skuad Garuda. Pemain keturunan timnas Indonesia yaitu Kelvin Verdon kabarnya merasa bangga dan sangat senang lantaran keputusannya menjalani proses seleksi mendapatkan dukungan yang luar biasa dari fans Garuda. Dan kabarnya ia pun siap memberikan yang terbaik saat tampil di laga debutnya nanti bersama timnas Indonesia. Setelah melewati proses yang panjang, Kelvin pun mengatakan bahwa dukungan yang datang kepadanya sangat luar biasa sejauh ini. Karena itu dia berterima kasih karena telah mendapatkan sambutan hangat dari publik sepak bola Indonesia. Terima kasih buat para penggemar yang selalu mendukung saya. Saya berharap mereka tetap mendukung saya di pertandingan selanjutnya, kata Kelvin Verdon di Jakarta pada Sabtu 7 Juni 2024 ini. Pemain berposisi bek itu mengatakan sudah tidak sabar untuk dapat memperkuat skuad Garuda. Pasalnya dia ingin segera memberikan kontribusi terbaiknya untuk timnas Indonesia. Kelvin mengatakan bahwa timnas Indonesia sudah terkenal mempunyai basis supporter yang cukup luar biasa. Hal itu membuatnya sangat antusias menantikan saat-saat menggunakan jersey berlambangkan Garuda di dada. Supporter yang paling luar biasa di dunia dan mereka akan terus mendukung kami, ujar Kelvin Verdon. Timnas Vietnam diketahui memang menang dramatis atas timnas Filipina dalam lanjutan grup F pada 6 Juni 2024 kemarin. Namun dalam kesempatan itu ekspresi tak wajar Park Hang-seo disebut menjadi sorotan. Ya, Park Hang-seo terpantau hadir langsung di tribun Stadion Maidin Hanoi. Ia menyaksikan mantan tim asuhannya berjibaku begitu sengit melawan timnas Filipina. Hasilnya pun tak mengecewakan. Park Hang-seo disuguhkan pertandingan yang begitu mendebarkan, di mana timnas Vietnam berhasil membuat jantung para fansnya berdetak kencang. Sempat tertinggal hingga mampu membalikkan keadaan, timnas Vietnam mencoba dipermainkan Filipina, di mana dalam kesempatan itu hingga membuat Park Hang-seo tak nyaman di tempat duduknya. Ekspresi tak wajar Park Hang-seo ini pun bahkan kepergok sang anak ketika menyaksikan pertandingan itu. Park Chang-sung yang merupakan putra dari Park Hang-seo mengaku bingung dengan ekspresi yang ditunjukkan sang ayahnya. Bahkan, ayah saya bukan seorang pelatih lagi, tapi kenapa dia memasang ekspresi serius begitu, tulis putranya dalam unggahan akun Facebook pribadinya. Besar kemungkinan ekspresi Park Hang-seo menandakan keterikatannya dengan sepak bola timnas Vietnam yang masih belum putus meskipun lebih dari 1 tahun meninggalkan jabatan kepelatihan tersebut. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.